mengenang para pahlawan. Marilah kita mengheningkan cipta. Dimulai. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
yang terhormat para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, pimpinan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya. Sampai saat ini kita senantiasa diberikan nikmat yang berlimpah, sehingga pada hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia ini, kita semua dapat mengikuti pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Jakarta, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forkopimda, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para pejuang kemerdekaan dan veteran, para seniman dan budayawan, pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, rekan-rekan media, para pegiat media sosial, aparat keamanan, TNI, Polri, seluruh perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, para petugas PPSU, unsur kecamatan dan kelurahan, para anggota tim penggerak PKK, para anggota Dasa Wisma, RT RW yang tidak pernah berhenti mengabdi untuk Jakarta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan bukan oleh 1-2 orang atau sekelompok orang yang terdidik, tapi oleh seluruh komponen bangsa. Untuk itu, ketika kita pada hari ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, ingatlah bahwa ini adalah perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Kita yang saat ini berdiri tempat ini punya tanggung jawab untuk menuntaskan janji kemerdekaan, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Tema Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema ini dilatar belakangi dari peristiwa yang kita hadapi selama 2 tahun ini. Kita berjuang bersama menghadapi tantangan dan ujian yang berat. Membaiknya kondisi Jakarta dan aspek ekonomi di kota ini juga dipengaruhi oleh kasus COVID-19 yang tetap terkendali. Hal ini perlu kita syukuri dan jaga bersama-sama, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi COVID-19. Perkembangan yang positif di kota ini tidak lantas membuat pemerintah menjadi lengah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus menggulirkan berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi Jakarta untuk seluruh kalangan masyarakat dan dunia usaha. Jakarta adalah rumah bagi semua, karenanya aspek keadilan, kesetaraan, dan pembangunan yang berkelanjutan menjadi perhatian. Melalui penetapan PBB P2 tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa instrumen pajak tidak semata sebagai sumber pendapatan, sekaligus sebagai instrumen yang digunakan untuk menghadirkan rasa keadilan untuk warga. Di samping upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulihkan sektor perekonomian, tidak lupa kami menyampaikan memfokuskan perbaikan di seluruh sektor lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih atas pengabdian dan kontribusi setiap elemen masyarakat Jakarta. Insya Allah segala jerih payah dan niat baik kita semua akan dicatat sebagai amal jariah dan amal soleh yang akan berbalas dengan aliran pahala tanpa henti. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Akhirnya mari kita sampaikan doa memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita Kota Jakarta, merahmati Indonesia, dan melindungi kita semua. Selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Mari kita bulatkan dan satukan tekad untuk bersama-sama mewujudkan pemulihan bangsa yang lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 17 Agustus 2022, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Anies Rashid Baswedan.